Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rusdi Ansori Harhab MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah manajemen organisasi pendidikan. Di sini saya Syahrani Yumna Irfani dengan NIM 0306212130 dari kelas PGMI 4 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita membahas tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Jadi apa anatomi organisasi itu? Anatomi organisasi itu merupakan komponen-komponen penting dalam organisasi yang berfungsi sebagai motor organisasi. Nah, di dalam anatomi organisasi ini ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada hierarki dan tingkatan kekuasaan. Nah, yang dimaksud hierarki ini contohnya yaitu misalnya dalam sebuah NU mempunyai dewan pengurus pusat, dewan pengurus daerah, dewan pengurus kecamatan, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada desain pekerjaan, yaitu yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan adanya desain pekerjaan ini tujuannya adalah untuk mempermudah tujuan dari organisasi itu tercapai. Yang keempat ada formalitas, yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, yang keenam ada koordinasi dan integrasi. Nah, jadi di setiap organisasi ini harus ada orang yang mengorganisasi. Selain itu, beberapa langkah untuk membedakan anatomi organisasi yaitu yang pertama, menelaah struktur organisasi, yang kedua, memahami budaya dan nilai organisasi, yang ketiga, menilai kinerja dan kepatuhan, yang keempat, mengidentifikasi tantangan dan peluang, yang kelima, menyusun rencana transformasi organisasi, yang keenam, mengukur kemajuan dan kesuksesan transformasi, dan yang ketujuh, mengembangkan rencana aksi. Nah, selanjutnya terdapat 4 unsur utama pandangan perilaku organisasi. Nah, pandangan psikologi yang pertama itu ada pandangan psikologi, yang kedua ada pandangan ekonomi, yang ketiga pandangan bahwa individu dipengaruhi oleh aturan organisasi dan kepemimpinannya, yang keempat pandangan tentang penekanan kepada tuntunan manajer untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selain itu, ada beberapa alasan seseorang masuk organisasi. Yang pertama bisa jadi dalam segi fisiologis, yang kedua sosial atau kebutuhan sosialnya, yang ketiga berdasarkan egonya, yang keempat ada rasa aman, dan yang kelima visualisasi. Nah, selain itu perlu diketahui juga mengenai anatomi dan organisasi dan perilaku organisasi ini dalam pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan organisasi pendidikan adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, organisasi pendidikan juga berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki serta menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, beberapa bentuk organisasi pendidikan di sekolah diantaranya adalah organisasi kelas, OSIS, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan komitmen organisasi antara lain mekanisme individual, mekanisme kelompok, dan mekanisme organisasi. Nah, dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anatomi organisasi sendiri merupakan komponen-komponen penting dalam sebuah organisasi yang berfungsi sebagai motor organisasi. Sedangkan perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, yang dimana bagaimana individu dan kelompok mempengaruhi organisasi atau karena organisasi berpengaruh bagi individu. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.